Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Teknik Kamu, channel yang membahas tentang alat-alat teknik ya, terutama alat-alat teknik yang di rumah tangga, yang sering dipakai di rumah tangga. Kali ini kita akan membahas bukan barang baru lagi nih ya, tapi ini barang sudah saya pakai sekitar 6 bulanan juga ini. Ini alat cuci motor, mobil, alat semprot bertekanan tinggi ya. Kalau di boxnya tulisannya ini XCJ2. Saya tidak tahu ini merek atau tipe ya. Ini boxnya seperti ini, lumayan besar boxnya. Kita buka aja ya teman-teman ya. Seperti ini penampakannya, seperti ini ya isinya ya. Ini ada botolnya, tapi botolnya karena sudah saya pakai ya, jadi botolnya udah saya isi sampo, jadi nggak saya taruh di dalam sini. Oke, kita lihat. Kita dapat buku petunjuk ya, kita dapat manual instruksi penggunaannya dalam bahasa Inggris ya. Cuma satu lembar ya teman-teman, cuma satu lembar. Kita dapat buku manualnya, terus kita dapat baterainya ini 10 sel ya, isinya 10 sel. Tipe baterainya LXT ya, lumayan berat juga. Tipe baterainya LXT, masih biasa ya, belum ada indikator baterainya di sini. Buat baterai, terus apalagi yang kita dapat casnya ini 21 volt 1 ampere ya tulisannya, 21 volt 1 ampere. Ini seharusnya universal, ini bisa dipakai di alat-alat kita yang lainnya juga. Terus kita dapat nozzle, ini namanya nozzle. Kita dapat 2 ya nozzle-nya ya. Kita dapat nozzle, ini yang merah nozzle 0 derajat ini ya. Ini nozzle 0 derajat ini untuk nanti aja ya, saya jelaskan. Ini kita dapat 2, merah sama nozzle, merah sama putih. Terus ini kita dapat konektor yang masuk ke mesin ya, ke inlet mesin ya. Ini konektor masuk inlet mesin. Ini konektor yang untuk ke botol, jadi botol air mineral atau botol minuman soda itu ya. Ini nanti bisa dipakai. Nanti saya coba juga nanti setelah kita review ini, terus kita nanti coba untuk nyuci. Terus kita lanjut lagi, kita dapat ini filter air ya, biar air yang masuk ke mesin kotorannya bisa tersaring di sini, jadi mesinnya lebih awet, nggak cepet buntu ya. Terus kita dapat selang. Ini selang ini sudah saya ukur panjangnya 5 meter ya. Kita dapat selang 5 meter. Terus sama ini kita dapat pipa ekstensi untuk masuk ke mesin. Nanti untuk kita hubungkan ke nozzle ya. Ini sepertinya stainless ya ini. Sepertinya stainless teman-teman. Stainless. Terus sama kita dapat mesinnya. Udah, boxnya kita singkirkan dulu ya. Boxnya kita sama ini teman-teman, kita juga dapat botol ya. Botol untuk tempat sampo ya ini ya. Botol untuk tempat sampo. Ini juga otomatis sudah ada nozzle-nya di sini, jadi nanti untuk nyemburkan samponya ya. Ini sudah saya isi sampo karena memang sudah saya pakai ya. Terus kita dapat mesinnya seperti ini teman-teman. Nah, ini di box tadi kan tertulis XCJ2 ya, XCJ2, tapi di mesinnya tertulis orange ya. Jadi
Nggak tahu, saya nggak tahu mereknya Orange apa XCJ2 itu tipenya atau gimana. Karena memang ada yang XCJ1 kalau nggak salah baterainya hanya 5 sel. Nah, saya ngambil yang XCJ2 yang baterainya 10 sel. Tapi sepertinya mesinnya sama ya, tulisannya Orange kayak gini. Nanti kalau misal saya salah, ketik di komentar aja ya. Minta tolong dibetulkan nanti kalau misal salah. Kita dapat mesin seperti ini ya, seperti ini build quality-nya. Build quality-nya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau dibilang tahan air ya mungkin plastiknya tahan air, tapi kalau airnya masuk ke lubang ini, masuk ke dinamo sini, nggak tahu ya ini tahan apa enggak, saya kurang tahu juga ya. Terus ini on off nya, tombol on, saklar on off nya di sini. Ini ndak ada ini ya, ndak ada variable speednya, jadi langsung nyala. Terus bawahnya seperti ini teman-teman ya, slot baterainya LXT ya, slot yang sangat umum sekali di pasaran, LXT. Jadi ini lubang menuju pipa ekstensi yang menuju ke nozzle ya, yang untuk menyemburkan airnya. Terus ini untuk masuk ya, air masuk yang dari selang atau nanti mungkin dari botol juga. Ini yang air masuknya. Terus ini ada seal ya teman-teman ya, di sini. Di sini ada seal. Di sini juga ada seal ya, seal karet. Ini seal karet ini nggak boleh hilang ya teman-teman ya. Kalau ini hilang nggak bisa dipakai, nanti pasti bocor. Jadi ya seal ini tetap harus ada ya. Kalau misal sealnya rusak atau hilang gitu ya harus dicarikan. Mungkin spare part motor mungkin hampir sama ya dengan ini, tinggal dibawa ke toko onderdil motor, mungkin ada ya seal seperti ini. Jadi ini saya sudah pakai 6 bulan dan selama saya pakai normal, tapi kemarin sempat ada kendala. Jadi air susah nyedot ya, ini nanti sekalian saya teman-teman saya kasih tahu. Kemarin saya nemu cara biar air tetap nyedot. Jadi kemarin mungkin ini sealnya karena udah 6 bulan saya pakai, dan setiap minggu pasti 2 kali 3 kali saya pakai untuk nyuci motor, nyuci mobil ya. Jadi mungkin memang harus ada yang diakali seperti itu. Tapi setelah saya akali kemarin, setelah saya modif ya, aman. Nanti kita sekalian modif bagaimana caranya. Kalau untuk pemakaian, saya pakai untuk satu mobil, saya pakai untuk kalau satu mobil suhu tetap normal ya panas-panas biasa. Tapi kemarin sempat langsung dua mobil, dua motor gitu. Memang di bagian sini, di bagian cangkang yang di dalam ada dinamonya ini memang agak panas sedikit ya, tapi tetap normal, tetap bisa saya pakai dan tetap aman gitu. Itu sekitar 2 mobilan ya. Kalau lebih dari itu saya kurang tahu. Akan panas terus macet atau gimana ya, saya kurang tahu ya. Tapi selama saya pakai 6 bulan ini aman ya. Cuma biasanya kalau pas saya pakai baterai memang saya jauhkan dari air ya. Jadi kalau bisa baterai memang nggak kena air, karena takutnya nanti ada konslet di bagian BMS-nya baterai, nanti malah repot ya teman-teman, malah baterai kita nanti yang rusak. Oke teman-teman, ini sekalian saya mau tunjukkan bagaimana cara merakitnya ya. Jadi sekalian, jadi ini teman-teman, kita pertama rakit aja ini pipa ekstensinya ini ya. Ini pipa ekstensi ini kita rakit dulu di tempat keluarnya air ya, di tempat keluarnya air di sini teman-teman ya. Di sini kita rakit
sampai lumayan kencang, tapi jangan kencang-kencang ya teman. Ini kan ada silnya, jadi sebatas silnya sudah ini aja ya, sudah tertekan. Nah ini kita pasang di sini seperti ini teman-teman. Terus setelah itu kita pasang ini dulu, kita rakit yang untuk selang ya. Untuk selang pertama selang ini 5 meter ya. 5 meter ini selang kita pasang dulu di filter ya. Filter ini nanti untuk bagian bawah sendiri. Nah, kita pasang di filter, udah kita masukkan di sini. Nah, sampai main kencang ya. Ini lumayan kencang juga. Udah seperti itu. Terus lubang yang satunya kita pasang ke adaptor yang untuk masuk ke mesin ya, inlet tadi ya. Jadi ini kita buka dulu. Nah, kita buka. Terus jangan lupa tutup yang kita lepas ini tadi, kita pasangkan dulu di sini. Kita pasangkan dulu di sini. Terus kita masukkan di sini ya selangnya ya. Selangnya kita masukkan di inlet, adaptor inlet untuk masuk air ini tadi. Udah. Setelah ini kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali. Ini sampai lumayan kencang juga ya. Seperti ini teman-teman. Udah, ini mudah kan, simple untuk masang selangnya simple kan. Jadi nanti kita taruh di bak air. Yang ini kita masukkan ke mesin, ke bagian air masuk. Terus ini ada adaptor untuk botol ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman kesusahan pada saat bawa air di ember atau gimana, mungkin ini bisa dipakai caranya. Jadi tadi udah saya siapkan botol. Ini kebetulan saya pakai botol ini ya, minuman soda ya. Cari aja botol yang dratnya nanti sama dengan ini. Jadi ini botol ini nanti sama ya. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini yang inlet masuk ini tadi, ini saya lepas dulu ya untuk contoh. Ini drat ini masuk ke drat yang sudah kita masukkan ke botol tadi. Jadi nanti seperti ini ya. Seperti ini, terus ini nanti selang kita potong sekitar 30 cm lah, sampai tergantung kita botolnya besar apa kecil ya, sampai hampir di bawah botol itu nanti untuk nyedot airnya. Jadi nanti posisinya seperti ini teman-teman, posisi seperti ini. Jadi nanti kita nggak usah perlu bawa ember kemana-mana, kita hanya membawa botol ini aja nanti hampir seperti ini nanti ya, seperti ini. Tapi ya nanti airnya terbatas hanya isi botol ini. Tapi oh ya teman-teman, tapi ini airnya ngirit ya, airnya ngirit. Jadi nggak terlalu boros untuk dipakai, itu air ngirit, nggak terlalu boros. Jadi lumayan efisien untuk penggunaan airnya kita ya, lumayan efisien. Nah terus oh ini ya teman-teman ya, saya mau ini dulu. Tadi kebanyakan itu di sini tuh lama-lama bocor ya. Jadi yang tadi saya ngomong kemarin sempat susah di sini, netes terus, susah narik, itu ternyata ini dari sini silnya sudah nggak terlalu kencang lagi. Ini sekalian kita praktekkan caranya ya. Jadi ini kita lepas lagi, terus kita beli aja di toko besi ini, isolasi pipa itu. Biasanya orang nyebutnya isolatif ya. Saya pakai ini isolatif. Jadi nanti isolatif ini kita pasang di sini, paling 1 sampai 2 ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kita pasang di dratnya ini, udah cukup.
segitu aja. Setelah itu kita pasang lagi. Ya. Nah, seperti ini. Udah aman ini, nggak bakal bocor lagi ya. Jadi sistemnya kayak pipa ya, kayak keran gitu kan. Jadi udah aman. Ya, saya kemarin sempat nyedot susah, terus akhirnya ini saya kasih selotip, langsung enak lagi, normal lagi. Jadi memang kadang posisi pada saat pertama kali ini kan pipa selang kosong ya. Selang kosong itu memang butuh waktu untuk dia nyedot, untuk menuin air di dalam selang ini. Jadi itu kita tunggu aja, paling ada yang 30 detik, ada yang kadang 15 detik langsung naik gitu, ada yang 1 menit lebih juga ada ya. Saya pernah tahu ada yang 1 menit lebih. Tapi nanti kalau ini udah keisi air itu sudah normal dipakai. Nah, terus ini ya teman-teman ya, kita lanjut lagi cara pasangnya. Kita dapat nozzle itu 2 ya teman-teman ya. Kita dapat nozzle 2. Jadi ini ada yang warna merah sama ada yang warna putih ya. Yang pertama ini yang warna merah dulu ya. Yang warna merah ini kelihatan nggak teman-teman? Ini lubangnya, saya kalau nyebutnya ini yang lubang 0 derajat ya. Jadi ini untuk nozzle yang tekanan tinggi. Ini untuk menghilangkan noda awal ya. Jadi kalau motor gitu bener-bener kotor sekali ya, kita semprot pakai ini dulu sebelum kita pakai sampo. Jadi biar kotoran-kotoran kayak kerikil kayak apa itu hilang dulu, pakai yang ini. Jadi ini kelihatan nggak teman-teman? Ini bener-bener bulat ya, 0 derajat ya. Ini nozzle yang untuk pertama kali kita pakai. Ini nozzle yang pertama kali kita pakai. Terus ini yang kedua, ada nozzle yang warna putih ini. Ini saya kalau nyebutnya kipas ya, nozzle kipas. Nozzle kipas. Jadi ini ya nanti ini mungkin 45 derajat ya teman-teman ya. Nozzle 45 derajat, tapi kalau saya nyebutnya biasanya nozzle kipas. Ini nanti tujuannya untuk bilas ya. Jadi kalau kita sudah pakai sampo, kita sudah lap pakai ini samponya, terus kita bilasnya pakai ini. Jadi dia tekanannya dengan yang nozzle pertama dia beda tekanannya, tapi ini dia seperti kipas gitu ya. Jadi lebih lebar ya, semprotannya lebih lebar, nggak nitik ya. Kalau yang merah ini kan nitik, kalau yang ini lebih lebar. Jadi sampo lebih gampang hilangnya ya kalau pakai ini ya. Pakai yang merah apa bisa untuk ini ngilangin sampo? Bisa juga, cuma kan ini lebih nitik, fokus ke satu titik. Tapi kalau ini lebih melebar, jadi untuk sampo lebih gampang hilang pakai yang putih ini ya, yang nozzle kipas. Jadi nanti ini yang pertama. Terus untuk bilasnya kita pakai yang ini, nozzle yang putih, nozzle yang kipas. Terus yang kita dapatkan lagi itu kita dapat botol. Ini karena saya pakai ya, jadi botolnya udah ada samponya. Jadi kita beli sampo, cairan sampo di minimarket di swalayan itu, udah langsung kita masukkan aja, nggak usah kita campurin air. Mau dicampurin air boleh, tapi kalau saya biasanya sampo posisi kental gitu langsung saya masukkan di sini, karena nanti walaupun kita isi posisi kental itu untuk pemakaiannya juga nggak terlalu boros ya, jadi dia keluarnya tetap sedikit-sedikit ya, nggak langsung banyak gitu ya, jadi tetap sedikit-sedikit. Tapi beda kalau kita sudah sampo kita campur dengan air, dia lebih cepat lagi keluarnya karena memang lebih encer ya. Jadi ini nanti cara masukinnya seperti ini ya teman-teman kalau untuk yang sampo. Jadi ini kita tarik dulu, ini kita tarik seperti ini. Ini kan ada gotri ya, ini ada gotrinya. Ini kita tarik, terus ini kita masukkan di sini, terus ini kita lepas. Jadi simple ya teman-teman, udah simple sekali. Jadi untuk pemasangan nozzle-nya pun juga gitu. Ini kita lepas ya, kita tarik, terus kita tarik.
Untuk pemasangan nozzle-nya pun seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tarik dulu ini adaptornya, yang ini pipa ekstensinya ini kita tarik, terus setelah itu nozzle kita masukkan, kita tekan nozzle-nya. Nah ini, terus ini kita lepas. Udah seperti ini, mudah sekali ya teman-teman ya. Untuk melepasnya juga gitu, jadi kita tarik lagi, kita tarik, terus ini kita seperti itu. Udah ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba dulu mesinnya ya teman-teman ya, sebelum kita coba nanti kita coba untuk nyuci motor ya. Sama kita lihat nanti semburannya seberapa jauh. Kalau di toko tempat saya beli itu katanya bisa 7 sampai 10 meter ya. Bisa 7 sampai 10 meter, terus katanya tekanannya juga bisa kurang lebih 10 baran. Jadi ya coba kita nanti sama praktek sekalian, kita praktekin sekalian. Ini kita coba suaranya seperti apa ya. Ini baterai bawaannya ya 498 VF, tapi yang jelas itu nggak tahu, itu bukan volt ya teman-teman ya. Kalau voltasenya kan sekitar 18, 20, 21 volt ya itu, karena ini kan ada 10 sel ya, ada 10 sel baterai di dalamnya. Jadi kalau 498 VF itu saya juga nggak tahu itu apanya. Kalau voltase jelas nggak mungkin ya. Jadi yang jelas ini 10 sel baterainya. Kita coba ya, kita pasang. Seperti ini suaranya teman-teman ya. Nah, suaranya seperti ini ya. Kalau untuk suaranya ya kebanyakan seperti ini ya. Kalau untuk suaranya nanti sudah diisi air dengan belum, memang nanti kalau diisi air lebih berat sedikit ya suaranya. Karena kalau ini kan kosong ya, kosong, belum ada ininya. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Nanti kita coba ya. Kita coba. Oke, sebentar lagi kita coba ya teman-teman ya. Kita coba. Terus ini kita cara pasang ininya ya. Cara untuk yang terakhir, cara pasang adaptornya ke masuk air, ini inletnya. Ini juga sama kayak kita masang nozzle tadi ya. Jadi ini kita tarik dulu. Nah, yang di sini adaptornya ini kita tarik dulu. Baru kita masukkan ke sini, kita tekan sampai ke atas ya, sampai ke atas, sampai ini tuh mepet ya, sampai ini mepet, baru ini kita tutup. Jadi kalau bisa sampai ini mepet ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi ini saya dekatkan lagi ya. Ini kita tarik, terus ini kita masukkan, terus ini kita dorong sampai mepet ya, sampai mepet teman-teman. Baru ini kita lepas. Udah mudah kan? Jadi ini mudah sekali untuk digunakan. Kalau untuk airnya juga nanti kita lihat aja, kita lihat. Kalau untuk durasi lama atau enggaknya tergantung ya baterainya. Kalau teman-teman punya baterai lebih dari 1 ya bisa lama. Cuma nanti panasnya yang seperti tadi saya bilang itu ya, untuk 2 motor 2 mobil pun lumayan panas ya. Lumayan panas. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita coba ya. Sama ini biasanya sama saya di filter ini saya kasih pemberat teman-teman. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk pada saat kita masukkan ke ember itu dia nggak gampang ketarik lepas keluar. Jadi ini saya pakai pemberat, saya pakai baut ya ini ya. Jadi cuma saya masukkan seperti ini ya. Udah, jadi ini pada saat di ember itu dia tetap di sini ketarik-tarik, nggak terlalu ngangkat, jadi nggak lepas, nggak sering keluar dari ember ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba sebentar lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah siapkan air ya.
air ke ember dan sudah kita masukkan ya filternya. Terus kita coba ini dulu ya, kita coba nyalakan dulu ya sampai airnya ini keluar ya. Jadi kita coba nanti berapa lama kira-kira. Nah, sudah keluar ya teman-teman ya, kira-kira berapa detik ya, 20 detik mungkin ya, 20 detik ya. Terus setelah itu kita masukkan nozzle ya, kita masukkan nozzle yang merah ya, nozzle yang untuk ini ya. Bentar, saya sambil pegang kamera ini soalnya teman-teman ya. Kita masukkan nozzle-nya. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman ya. Kita coba, kita semprotkan di motor saya ini ya. Nih, kita pakai nozzle yang 0 derajat ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita coba jaraknya dulu ya. Saya dengan motor itu kurang lebih jaraknya 5 meter ini. Masih sampai ya. Ini sekarang 7 meteran ya mungkin ya. Oh, masih sampai teman-teman. Oke, kita coba ya. Seperti ini teman-teman ya. Lumayan kencang teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi dia langsung keluar sampo. Nah, seperti itu keluar samponya. Nah, kipasnya semburannya seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti itu tadi ya uji coba kita jet steam ini untuk nyuci motor ya tadi ya. Jadi ya lumayan lah, lumayan kalau untuk kisaran harga ini kan sekitar 100 ribuan sampai 200 ribuan ya. Jadi ini lumayan untuk kita koleksi juga di rumah tangga ya, untuk alat-alat rumah tangga kita ya. Karena kalau misal kita nyuci motor, untuk nyuci jendela, mungkin jendela rumah kotor gitu kan, bisa juga ya, cuci jendela, cuci tembok luar, dinding luar, untuk nyuci lantai, terus nyemprot tanaman ya, terutama untuk nyemprot tanaman. Terus tadi juga ada adaptor yang untuk botol, itu kan simple ya. Jadi kalau menurut saya cocok ini kalau teman-teman mengoleksinya untuk ada sebagai ini ya, alat di rumah ya. Jadi saya udah pakai 6 bulan juga tidak ada masalah, dan saya itu tidak diberi oleh produk ini, jadi saya beli sendiri. Jadi ini saya review jujur setelah saya pakai 6 bulan ya. Jadi
nggak ada tekanan dari pihak manapun ya. Jadi memang kalau bagus ya saya bilang bagus, kalau jelek ya saya bilang jelek. Cuma seperti ini tadi kan, ini saya pakai 2 mobil, atau dulu juga pernah 2 motor secara langsung. Itu ininya panas ya, di sini lumayan panas. Jadi mungkin plus minus ya, ada yang harga mahal, ada yang harga murah. Kalau ini kan harganya masih terjangkau ya. Terus kalau untuk pemakaian baterai ya, sebaiknya kita punya 2 kalau mau untuk cadangan. Tapi kalau kita cuma untuk nyuci motor, 1 motor, kita nggak usah pakai baterai cadangan lagi, karena masih mampu. Baterai tipe LXT ya, maaf ya teman-teman, saya agak susah membedakan antara LXT sama XLT gitu. Jadi begitu aja ya teman-teman ya, review tentang jet cleaner ini. Ada yang ngomong jet cleaner, jet steam, ya macam-macam. Yang jelas alat cuci kendaraan bertekanan tinggi gitu aja lah gitu. Ya semoga ulasan ini, review ini berguna bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang mau mencari jet steam. Jadi semoga dengan ulasan saya bisa membantu teman-teman ya. Ya jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa komen, nanti pasti saya usahakan balas. Oke teman-teman, terima kasih.